Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Motherhood 90. Video kali ini aku mau update soal pembukaan dari minggu lalu sampai minggu ini. Apakah sudah bertambah atau belum juga? Atau mungkin apa sudah lahiran? Nah, yang mau tahu kelanjutannya seperti apa? Simak terus videonya sampai habis ya. Minggu lalu aku masih di pembukaan ke-1. Nah, kemarin saatnya aku kembali check up untuk mengetahui perkembangannya sudah sampai di mana. Ternyata hasilnya hanya bikin aku tambah pusing dan stres. Gimana Bumil gak stres? Karena masih belum ada perubahan. Pembukaannya masih stay di pembukaan ke-1. Padahal sudah 2 minggu dan sudah berbagai upaya aku lakukan untuk mempercepat pembukaan agar bisa lahiran. Kalian bisa cek di video minggu lalu seperti apa saja upaya aku untuk memperlancar jalannya pembukaan. Walaupun memang usia kandunganku jalan 39 minggu, yang dimana masih dikatakan normal, tapi aku tetap aja kepikiran, khawatir dan takut kalau induksi lagi atau sesar. Nauzubillah, insya Allah aku akan tetap berusaha melahirkan secara normal. Mungkin belum takdirnya, jadi aku masih harus disuruh menunggu dan kudu ekstra sabar ngejalanin ini semua. Tapi wallahu alam, kalau sudah berusaha dan hasil akhirnya mengharuskan jalan itu, mau gak mau aku harus bisa terima. Nah, mungkin ibu-ibu atau moms di luar sana ada yang mengalami hal sama seperti aku. Semakin dekat waktunya lahiran malah mengalami stres. Yang pernah mengalaminya boleh banget untuk share dan sarannya tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa menjadi jalan keluar untukku dan anakku. Sebenarnya aku juga gak mau terlalu dipikirkan mengenai lahiran ini dan sudah bisa lebih tenang karena ini lahiran anak kedua, yang dimana kebanyakan orang bilang harusnya lebih gampang dan cepat prosesnya, tapi itu tidak berlaku untukku. Malah tensi darahnya semakin menurun. Nah, memang riwayat dalam 3 bulan terakhir ini tensi darahku udah rendah, ditambah sekarang makin turun, bukan makin naik dan normal. Aku juga bingung kenapa malah makin turun, padahal aku sudah rutin minum vitamin, susu, dan makanan yang sesuai dianjurkan bidan dan dokter. Setelah aku sadari, aku memang terlalu khawatir, cemas, dan takut berlebihan. Ditambah dari awal aku hamil, memang lumayan banyak keluhannya yang aku rasakan. Ya, semoga aja aku bisa mengatasi rasa takut, cemas, dan khawatirku ke depannya. Amin. Nah, sekarang udah masuk musim penghujan ya teman-teman. Kalau di wilayah rumahku, setiap sore sudah mulai sering hujan, udah hampir tiap hari hujannya. Kalau di tempat kalian, apakah udah sering hujan juga atau belum nih? Nah, ini karena hujan, anakku nggak bisa main sore. Jadi dia minta ditemenin main di kamar aja. Sekalian aku mau rebahan karena dari tadi pagi aku ngerasain palaku pusing tapi sebelah doang, terus perutku nggak karuan. Kayaknya sih masuk angin ya, tapi nggak tahu kenapa mules sih, tapi kayaknya mulesnya itu bukan mules kontraksi ya. Kok mulesnya itu malah mules buang-buang air. Gimana gak masuk angin? Bumil bawaannya gerah, mandi bisa 3 atau 4 kali sehari. Kipas angin AC jalan terus, tapi masih gerah juga. Kalau bisa berendam kali ya. Nah, ini padahal aku bawaannya udah mau tidur aja, mau istirahat, tapi gak bisa karena anakku minta ditemenin main. Kasihan juga sih kalau gak ditemenin karena di luar lagi hujan. Padahal ada babehnya dan ada mertuaku juga. Diajak main sama mereka gak mau, tetap milihnya aku. Ya beginilah ya, nasib ibu.
seorang ibu punya toddler, udah gitu lagi hamil lagi. Ya itu semua udah takdir ya teman-teman. Aku gak bisa menyalahkan keadaan, mau gimana, mau menyalahkan siapa. Padahal kemarin niatku itu mau KB dulu, tapi ternyata belum keburu KB, udah ngisi lagi. Disyukuri aja ya teman-teman. Nah ini aku nemenin main sambil tiduran ya teman-teman, karena kepalaku tuh sebenarnya sakit banget di sini. Terus pinggang juga udah encok banget, dibuat duduk salah, dibuat tidur juga salah, mau kayak gimana serba salah. Semoga aja sih ini sakitnya sakit keliru ya, nggak tahu ya, semoga aja abis yang aku rasakan ini benar-benar kontraksi yang asli. Jadi aku nggak mengira-ngira. Mulesnya juga dari pagi aku ngerasain mules, cuma aku masih ragu kalau itu bukan mules kontraksi, cuma mules buang air, karena aku buang air udah berapa kali ya, walaupun nggak banyak ya. Minta doanya aja ya teman-teman. Anakku kalau nggak ditemenin main, dia pasti nangis. Sebelum aku temenin, sampai aku temenin dulu, baru dia ngerti. Nanti dijelasin kalau aku lagi kurang sehat, atau dia baru bisa menerima kalau aku nggak main tuh kenapa. Tapi selagi belum ditemenin main, pasti dia nangis terus. Makanya aku usahain tetap bisa bermain bareng sama dia ya, walaupun pikiranku udah kemana-mana, badanku udah sakit dan rasanya mau langsung istirahat. Biarkan dia puas main dulu, baru nanti aku istirahat. Setelah main bareng sama anakku, ini suamiku ngorderin makanan, katanya supaya seneng, supaya sakitnya cepat sembuh, dan semoga aja dedeknya cepat lahir. Jadi dia beliin aku makanan. Di sini ada kebab, buah naga, martabak, sama minuman ya. Ini makanan yang disarankan sama bidanku untuk nambah darah. Sebenarnya sih aku nggak terlalu suka sama buah naga ya. Nah tapi karena harus, mau nggak mau aku harus tetap makan. Nah ini juga kebab aku beli karena sebenarnya daging kambing itu cepat untuk naikin tensi. Tapi emang dari dulu aku juga nggak begitu suka daging, kecuali yang masaknya itu pinter ya, maksudnya nggak bau. Kadang suka bau perengus ya, jadi kadang aku nggak ketelan udah keburu enek duluan. Ada yang menyarankan lagi ati kambing. Wah itu aku sih mau gimana juga kayaknya aku nggak bakal makan, karena nggak bakal ketelan. Yang ada malah muntah-muntah kan. Nah ini aku ngalihinnya dengan makan kebab. Kalau kebab masih bisa kecerna sama aku, cuma kalau kayak sate kambing, tongseng, terus sop kambing, nah itu yang harus bener-bener bisa masaknya. Kalau yang udah aku beli dan gak cocok, itu cuman kebuang doang, nggak aku colek sama sekali, karena dari baunya aja udah kecium. Boro-boro aku mau nyolek, aku udah enek duluan. Ya di sini aku bukannya mau pamer ya teman-teman dengan apa yang aku makan,
tapi aku ingin berbagi aja soal pengalamanku untuk menaikkan tensi darah seperti apa dan apa aja yang harus aku makan. Ini aku terima kasih banget sama suamiku karena dia benar-benar memperhatikan apa yang aku makan, dan dia juga sempat khawatir kalau aku sampai kenapa-napa nantinya. Kita berdua berusaha gimana caranya persalinan aku normal, lancar, diberi kesehatan, ada ibunya dan anaknya selamat sampai lahir. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah kata ataupun salah sikap dalam video kali ini. Aku mengucapkan kata maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doanya juga supaya semuanya berjalan dengan lancar. Untuk kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Semoga videoku kali ini bisa menjadi pengalaman, bisa dijadikan contoh buat teman-teman yang sedang hamil juga di luar sana, dan bisa diambil pelajarannya, karena di saat hamil itu memang benar-benar dilarang keras ya untuk stres, karena itu akan berpengaruh pada kitanya juga, pada bayinya juga. Semoga tidak terjadi apa-apa. Yang jelas Bumil harus santai menghadapi lahiran, enjoy, gak boleh stres, gak boleh nervous yang berlebihan, harus selalu happy dan sehat selalu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani aku sampai habis videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bagi yang merasa bermanfaat melihat videoku, boleh di subscribe. Dan yang mau mengenal aku lebih jauh bisa follow akun Instagram aku dan TikTokku @motherhood90. Terima kasih.
Salam Motherhood.